Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast AADD, Suara Desa, tempat kita berbagi kisah inspiratif dari desa. Halo semuanya, saya Rizka Wahyuni yang akan menemani Anda dalam podcast AADD. Apa kabarnya hari ini pemirsa AADD? Baik? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Ngomongin isu ketahanan pangan nih. Sekarang jadi masalah global yang berfokus pada kemampuan suatu negara atau komunitas untuk menyediakan akses pangan yang cukup, aman dan bergizi bagi seluruh populasinya secara berkelanjutan. Nah, tantangan ini juga semakin mendesak di tengah pertumbuhan populasi, perubahan iklim, degradasi, dan konflik sosial politik. Ketidakstabilan harga pangan, ketergantungan distribusi juga memperburuk masalah ini, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, upaya untuk mengatasi isu ini melibatkan peningkatan produktivitas pertanian, desertifikasi sumber pangan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan penguatan kebijakan yang mendukung ketersediaan pangan lokal. Nah, pemirsa yang ada di rumah, pernah nggak sih kepikiran bagaimana kita menghadapi isu ketahanan pangan ini dan juga bagaimana sih desa mengatasi ketahanan pangan ini? Untuk menjawab pertanyaan itu semua, yuk kita dengerin penjelasan dari tamu undangan kita. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, tentunya sangat inspiratif, dari Desa Susukan. Ada yang tahu Desa Susukan? Ya, dari Desa Susukan ini ada Bapak Iwan Sugandi dan Pak Abdurrahman. Selamat datang Bapak. Ya, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak? Jangan tegang Pak. Kali ini kita ngobrol santai ya Pak tentang isu ketahanan pangan ya Pak. Sebelumnya ini Bapak itu sebagai kasih pemerintahan ya, kasih pemerintahan sekaligus anggota kelompok wanita tani di Desa Susukan, tepatnya di Dusun Manis. Di Dusun Manis. Dan Bapak Abdurrahman ini sebagai apa Pak? Kadus Pahing di Desa Susukan gitu ya. Nah, ini Pak, sekarang ini kan kita temanya tuh ladang inspirasi kelompok wanita tani. Jadi kita sekarang ngomonginnya kelompok wanita tani nih Pak. Nah, ngomong-ngomong kelompok wanita tani, apa sih Pak kelompok wanita tani itu sebenarnya? Jadi kalau kelompok wanita tani jadi gimana ya? Kayak semacam kelompok. Jadi di dalamnya isinya ibu-ibu gitu ya. Jadi kegiatannya jadi daripada kalau misalkan itu mah jadi supaya ibu itu ada kegiatan di lingkungan gitu minimal kan, karena kan sering banyak ada lahan yang kosong gitu ya. Jadi kita manfaatin, dibentuklah jadi kelompok wanita tani supaya ibu-ibu ada kegiatan minimal gitu. Arahnya mah aturan beli sayuran, beli cabai teh kalau ada misalkan ada tanaman udah dibentuk mah jadi nggak kudu beli gitu. Jadi kita manfaatin aja gitu lahan yang ada. Jadi dibentuklah jadinya gitu juga pengurusan. Nanti diatur dibentuk ketuanya, sekretaris sama jadwal piketnya. Segala kita udah komplit lah. Gitu, berarti gitu. Ada organisasinya gitu ya Pak? Ada kepengurusannya. Ada kepengurusannya. Gitu. Nah, untuk kelompok wanita tani ini kalau di Desa Susukan sendiri itu berdirinya kapan Pak? Kita udah 3 tahun ya, dari 2021. Udah ini berarti kita udah 3 tahun. Udah berjalan 3 tahun alhamdulillah, sampai sekarang masih berjalan, masih aktif lah gitu ya. Karena kan kita dari tahun ke tahun terus memperbaiki terus meningkatkan lah apa yang kekurangan kita, terus kita mau berpikir lagi mau arahnya lagi kemana gitu. Iya, tadi kan kita ngomonginnya isu ketahanan pangan. Jadi KWT ini sebagai ini apa? Ya. Sebagai apa ya? Untuk menangani ketahanan pangan tersendiri itu kan ya gitu. Jadi kita kan KWT ini kan dari program dari pemerintah pusat kan lagi gencar ketahanan pangan. Nah, kita melalui desa kita dialokasikan
untuk ketahanan pangan. Iya. Ketahanan pangan itu nggak harus kan tujuan arah-arahnya untuk mengatasi yang intinya stunting. Iya. Jadi di desa dah dibentuk, jadi dialihkan ke KWT disalurkan karena kan di situ. Makanya kita itu ketahanan pangan di desa itu minimal apa sih ya untuk mengatasi kekurangan pangan minimal ya itulah motivasi walaupun misalkan kita ruang lingkupnya belum luas minimal kita di lingkungan bisa udah ada lah gitulah Iya. ya. Untuk KWT di Desa Susukan itu ada berapa, Pak? Semuanya sih ada 5. Iya, ada 5. Ada di Puhun, ada apa yang di Puhun? Ada Puhun, ada Wage. Puhun ada Wage. Kalau yang di Pahing ada KWT Ciberes Lestari. Iya. Ada di Blok Kaliwon itu Pereng. Di Manis ya Kampung Manis ya. Iya. Gitu. Masing-masing punya nama gitu ya. Dan Berarti di Desa Susukan itu ada berapa dusun, Pak? ada 5. Oh, ada 5 dusun Iya. dan ada KWT-nya. Ada. Iya, gitu. Oh. Masing-masing ada. Iya, Pak. Untuk tujuan dan fungsi KWT itu sendiri apa, Pak? Ya tujuannya untuk KWT itu ya satu minimal bisa mengatasi ketahanan pangan. 2 bisa menilai ekonomis lah, terus Iya, bisa menghemat untuk ibu-ibu khususnya ya. Iya. 2 terus ketiganya untuk kan kita dari desa itu program memanfaatkan lahan pekarangan. Jadi memanfaatkan lahan yang kosong daripada berak, daripada jadi bala rumput gitu ya. Iya. Ya jadi kita manfaatin aja. Ya tujuannya sih seperti itu arah-arahnya ya tetap aja ke satu ya ketahanan pangan minimal hemat-hemat lah kalau ibu rumah tangga mah gitu ya. Jangan nggak usah beli sayur gitu ya. Jadi nanam sendiri. Soalnya saya juga pernah ini sih ada cerita teman gitu. Awalnya iseng-iseng gitu di pekarangan rumah 1, 2, tambah banyak gitu Pak. Jadi emang menghemat banget ya. Apalagi kalau misalnya sayur lagi naik atau cabai naik gitu kan kalau punya sendiri nggak perlu sendiri beli. makan nggak terdampak gitu tuh. Benar Pak. Waktu itu ya kedua kegiatan ibu-ibu yang tadinya suka ngerumpi Ya lebih kan positif ya positif, Pak, bermanfaat gitu lah. Jadi terus setiap panen kan bisa menghasil, bisa dikelilingi, Bisa dijual juga ya. sama ibu-ibu kan Ya gitu paling ya. kita tantangannya ya itu menumbuhkan jiwa menanam ke masyarakat ke rumah tangga itu Bisa enggak kan susah. Jadi kita ya tantangan terbesarnya itu menumbuhkan rasa menanam untuk mau menanam itu kita perlu ekstra ya saya belum ekstra supaya gimana supaya menarik masyarakat mau menanam. Jadi kitanya dulu bikin tanaman yang bagus yang bikin menarik. Jadi nanti timbul sendiri gitu. Nanti dengan datang sendirinya kayak kita yang udah kan ada ibu-ibu datang sendiri meminta bibit ini silakan. Saya sih nggak melarang silakan gitu. Tinggal nanti ibu tolong diurus aja kalau masalah bibit tinggal minta ke sini gitu. Nggak apa-apa ya minta juga ya. Untuk tanaman di KWT banyak Pak itu jenis ya? Oh, banyak. Kita udah ada kalau jenis-jenis ya. Ada casim, ada pakcoy, ada selada, tomat, cabai, kembang kol, terus sama pare yang sekarang ada gitu ya. Iya. Sama oyong ya, sama labu butternut. Terus selain itu kita juga ada demplot untuk toganya. Toga itu kan tanaman obat keluarga. Gitu yang sifatnya alami lah herbal gitu ya. Itu kita ada khusus di KWT itu ada demplot untuk toganya ada. Contohnya apa itu Pak? Ya demplot untuk toga ya obat-obat aja jahe. Antanan ada Pak? Antanan, cimplukan, sirih ya banyak lah. Sare, kumis kucing gitu. Ada. Iya. Kalau KWT juga punya hasil produksi nggak Pak itu misalnya apa gitu makanan atau apa? Ada. Kebetulan di kampung Manusia banyak. Kita ada puding jagung, ada cheese stick tomat. Gitu. Itu sih produk kita unggulan teman itu. Cuma ya kendalanya kembali ya tadi kita kebentur di pemasaran. Ya di digital. Alhamdulillah sekarang kan 3 KWT ya. Satu Ya. KBD, satu KBD itu yang ada di desa ada. Apalagi sekarang kan ada program Masagi ya. Masagi itu apa Pak Biki? Masagi itu ya kalau program dari yang pemerintah jadi kayak gimana ya, jadi untuk menanam minimal 5 jenis tanaman tapi satu jenis tanamannya itu
100 polybag gitu ya. Oh Untuk iya. pengisi atau Iya. pekarangan-pekarangan kosong itu tujuan masak ke situ. Ya sama kalau dulu emang Bunda menyapa, Lah, kalau ya dulu. sekarang apa jadi Ah, setiap tahun iya. beda ganti-ganti nama ya. Iya. Ya, Sekarang tapi kan dulu- sama maksudnya sekarang sama mah gitu ya, jadi tujuannya ini sama. Program pemerintah pusat juga. Iya. Program kuningannya itu ya melak be katanya. Ayo melak be gitu, ayo melak semuanya. Kan sekarang lagi rame be ya. Iya, gitu ya. kuningan be gitu ya, melak be gitu ya Pak. Berarti di masing-masing KWT-nya jenisnya beda-beda. Beda, Kalau beda. di di Pahing unggulannya apa itu Pak? Kalau produk itu ya, Mm-mm. kalau produk ya manisan paya Mm-mm. sama apa itu sawi yang apa Yang di itu? crispy. Crispy sawi. Oh, crispy iya, sawi digoreng. macol, Iya. Oh, sawi bisa digoreng Iya. guys. Iya, kalau di manis berarti tadi ada sistik Puding. tomat sama puding jagung. Terus kalau di KWT yang lain ada? Ada kebetulan ya sama ya bisa deh. Cuman ada kelebihan apa yang Buhun, dikatakan bayam, sama bayam Neng, crispy. yang di ya itu mana perhatian unggulannya kan. Ya. Kalau Pahing yang udah ke itu paya Mm. apa manisan paya, terus kalau di ini ya puding telurnya ya puding apa jagungnya. Iya. Kalau manisnya sih dibikin sistik tomat itu tadinya sih coba-coba. Kita kan Mm-mm. waktu itu panen tomat Tomat. banyak. Panen tomat banyak nih. Diapain nih kata Mm-mm. ibu tadi, kita apa dibikin apa ini tomat. Coba-cobalah dibikin sistik, dibikin kurma tomat pernah gitu ya. Iya. Dicobain dibikin ternyata dibikin dicobain enak juga katanya. Iya. Ya udah legalitas sistik tomat katanya gitu. Iya. Berarti ini jadi produk susukan dong ya Pak dari Iya. KWT juga. Masing-masing KWT itu kita punya produk unggulan. Mm. Punya buah hasil dari KWT itu kan kita kebanyakan jangan sampai di KWT cuman nanam, panen, jual. Enggak, Atau enggak makan sendiri gitu ya. Enggak makan sendiri. Kayak sekarang makan kita harusnya bisanya nanam, dipanen, diproduksi. Produksi, Baru keluarnya ya, udah siap ya. gitu kan ya. Biar Nggak ada jual nilai saja. plus Iya, gitu ya iya, Pak. Betul. Berarti kemarin di Kuningan Fire itu Iya, Bisa, Masuk ngisi juga, waktu ngisi? di Kuningan Fair itu ngisi masing-masing kita dari kita itu ya puding jagung itu. gimana katanya Pak? Kalau kata yang lain yang udah nyoba. Kalau kata yang lain mah yang udah nyoba waktu ibu bupati ibu Ika ya Heeh. udah tahu puding jagung manis ya. Berarti nanti boleh ya Pak, aku bawain ya buat saya. Pengen nyoba juga kayaknya enak nih puding jagung. Iya. Terus kalau dari pemeliharaannya Pak, ribet nggak sih itu KWT? Kalau untuk pemeliharaannya kita kan ada jadwal piket ya. Ada piket masing-masing piket. Teman kebanyakan kan karena kan ibu punya kesibukan masing-masing, jadi selama ini kita yang handle sama minimal kayak sekarang alhamdulillah di saya itu anak mudanya aktif. Iya. Jadi anak-anak muda daripada nganggur nggak ada kegiatan, alhamdulillah di saya mah anak muda bisa dikoordinir dan mau dari pengolahan tanah, pembibitan sampai pemberian pupuk gitu ya. Iya. Sampai itu alhamdulillah anak muda kita aktif di lingkungan minimal gitu ya. Jadi daripada ruang di Parugu gitu. Ya, Nggak ribet sih kalau Piket. kita Oh, piket. cuma ada kemauan Iya, piket yang aja penting pagi sama kitanya- sore ya. ada rasa untuk jiwa menanamnya itu ada. Jadi kita enak aja sih, nggak ini. Gitu. Sama berarti ya di KWT yang lain juga Iya, di sama. piket gitu ya Pak. Kalau anggarannya sendiri itu ada anggaran khususnya atau kita patungan aja atau dari hasil KWT gitu? Satu emang modal awal ada anggaran dari desa Ya, dari desa. Oh dari desa dulu Anggaran anggarannya, iya. desa ya alhamdulillah waktu itu untuk modal dasar Satu juga ya. kan mendukung, Jadi, mensupport terus lah. sampai ke tahun berikutnya ada kita itu sendiri Selalu ya ada diputarin perhatian itu dari desa. hasil penjualan sayuran atau produk, jadi ada tabungannya. Oh iya, jadi hasilnya dipakai Ya, untuk ya. pemeliharaan Ya. lagi gitu, jadi muter terus Jadi ya Pak. selama ini yang kita lakuin itu misalkan dari hasil panen, kita marketingnya untuk hasil panen itu selama ini dikeliling ke warga bapak ibu-ibunya ya, leader gitu ya, dikeliling, nanti hasilnya penjualannya berapa kita masuk ke tabungan Bank Kuningan. Jadi kita punya rekening Punya sendiri, kas. Iya, punya kas iya, lah iya, masing-masing iya, iya. gitu KWT. dari hasil penjualan gitu. Sekarang aja kita kan udah
dari hasil penjualan itu. Ya ada aja lah. Ada lah. Wah, kayaknya iya Pak. Kalau misalnya produk-produk itu berarti belum ke tempat-tempat misalnya di apa oleh-oleh Kuningan gitu belum ya? Ya belum kita belum masuk. Masih di lingkup. Masih di Terus sekarang juga produksinya ya kalau misalkan ya ada kegiatan gini kayak misalkan Kuningan Fair itu baru Fair bikin, gitu ya. gitu. Ada kegiatan dari terus misalkan ada kota, kegiatan Kuningan kayak Kabupaten. Bunda Menyapa, baru kita ada pinwheel gitu, baru kita bikin gitu. Cuma paling enggak tujuannya untuk mengisi ya di lingkungan Iya. ya, itu bisa ada kemauan aja dulu untuk menanam ngisi-ngisi lahan kosong yang ada di pekarangannya itu. Cuman karena itu kan susah juga ya kalau emang butuh kesabaran. Iya. Butuh kesabaran ya. Proses juga ya, Cuman kan Pak. alhamdulillah yang tadinya beli ini kan bisa menikmati hasil-hasil dari KWT. Tapi mungkin untuk kedepannya mah kalau misalnya ke tempat oleh-oleh juga nggak bagus ya kan ya Pak. Dan insya Allah amin. Tunggu teman-teman nanti mungkin beberapa tahun atau mungkin beberapa bulan lagi launching nih untuk produk dari Desa Susukan. Ditunggu, siap. Ya, yang terakhir nih Pak, pertanyaannya nih harapan ke depan untuk KWT sendiri. Harapan ke depan untuk saya sendiri ya, untuk khususnya KWT yang ada di Desa Susukan, minimal kita jadi produk unggulan di Desa Susukan dikenal dengan ketahanan pangan. Kedua, jadi sumber jadi daya tarik gitulah. Sekarang kan lagi ada arah-arahnya untuk desa wisata. Cuman kita pengennya gitu ke desa wisata kan udah ada kita yang Susukan di persen. Cuman lagi berjalan, belum begitu ini ya, belum selesai. Cuman kita minimal di lingkungan yang lingkup wong kecil dulu aja lah. Yang tadi saya bilang minimal jadi agrowisata aja. Itu dia cita-cita saya harapannya ya Pak. Gitu. Oh. Jadi, biarpun kecil tapi menarik. Ya, tantangan kita ya gimana caranya nih supaya KWT itu orang jadi tertarik. Nah, itu tantangan kita makanya ya tujuan saya cuma itu aja lah. Minimal kita jadi wisata jauh-jauh gitu lah. Ya oh iya Pak. Ada yang lupa nih katanya KWT di Desa Susukan juga ada yang udah ini ya dapat prestasi ya Pak? Ya, kita udah berprestasi khususnya kan mewakili ketahanan pangan tingkat provinsi waktu itu dilompai di tahun 2022 ya. 22. Cuma dari Kabupaten Kuningan ditunjuklah Desa Susukan untuk mewakili Kabupaten Kuningan. Dan dari Kabupaten Kuningan ditunjuklah ke Manis gitu. Jadi teknisnya kita yaitu dengan contohnya memanfaatkan pekarangan sih. Ya waktu itu kita didata ada lahan pekarangan waktu itu 75 lahan rumah warga gitu ya yang kosong. Kita olah, kita garap, dibikin kayak rak-rak gitu, kita kasih polybag. Terus kalau yang kebun kosong kita dicangkul dibikin kayak pecalan gitu ya, yang intinya ya ditanam yang jagung ungu itu. Cuman di samping selain jagung ungu kita ininya sebagai tumpang sarinya ya sayuran. Alhamdulillah juara tingkat 2 provinsi. Gitu. Oh tingkat provinsi. Ya, kita mewakili kabupaten. Gitu. Mewakili Kabupaten Kuningan. Keberapa itu Pak? Juara keberapa? Kedua. Oh juara kedua. Wah. Untuk kalian yang belum tahu nih ya KWT Manis tuh tempatnya bagus banget tuh ada di Desa Susukan, bagus banget. Nanti kita bisa cantumin lah foto-fotonya atau videonya di deskripsi box gitu ya. Nanti kalian yang penasaran bisa dicek gitu. Dan lagi untuk misalkan yang masih penasaran, yang penasaran untuk KWT Manis itu kayak gimana silakan datang ya, iya. Gitu. Di mana Pak lokasinya Desa Susukan? Di Desa Susukan di Dusun Manis, Kecamatan Cipicung ya. Kecamatan Cipicung. Nanti kalau yang penasaran bisa datang, bisa cek juga ya. Iya. 4 KWT. Ada 4 KWT. Apalagi sekarang kita kan mau perluasan. Jadi di samping itu nanti kita bareng sama berdampingan sama KPD Mas Agi. Alhamdulillah kita di desanya juga pakunya bagus, mendukung, mensupport. Gitu. Makanya bagus lah pakunya itu jalan kita mendukung. Yang berjalan sekarang ada 3 KWT, 1 KBD ya. Kampung Manise,
Pereng, ya. Pereng, Ciberes. sama Ciberes Lestari. Lestari. Untuk yang duanya untuk sementara vakum Masih. karena kendala di lahan. Itu ya. Iya. Kan tadi harapannya Pak untuk jadi agrowisata. Saya juga kepikiran sih Pak. Kebetulan saya kan guru Ya, pasti, PAUD ya. gitu Ya, pasti ya. waktu sini pertama datang, wah katanya kan pasti Ah gitu. iya, bagus banget, kaget gitu. Kagetan. Iya, gitu ini emang potensi sih untuk agrowisata, apalagi untuk edukasi anak gitu Iya. tentang sayuran, tanaman yang lainnya juga, Ya, tanaman pengolahan obat gitu ya, juga, dari iya. pembibitan sampai ke panen gitu. Bisa begitu edukasi lah. Buat edukasi itu bagus sih. Jadi selain pemanfaatan lahan juga bisa dijadikan sesuatu Iya. lebih lah nilai plus dari apa tadi hasil juga, Iya. terus tempatnya juga jadi tempat wisata misalnya gitu Kita ya. terbuka kok untuk anak-anak muda, misalkan anak muda mau misalkan di lingkungan, minimal kita kadang suka ke warung-warung yang dekat di lingkungan situ juga kita Bisa. suka menawarkan. Mm-mm. Kalau ada yang pesan mau makan di sini, tawarin nanti makanin di KWT. Makan di KWT, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya mah justru yang terima kasih karena kan sekarang kan anak muda suka bentar ceklek selfie, bentar Iya, ceklek. bener, Secara Pak. tidak langsung saya sudah dipasarin Promo. kan buat Betul. status buat apa nanti kan Mm-mm. orang penasaran bertanya-tanya ini di mana Di gitu kan. mana gitu ya Gitu. Pak. Kayak kita kan yang kayak macam Lembah Pangi sudah datang ini di mana atau di mana, oh di sini didatangin, oh gini gitu. Katanya yang jauh-jauh juga datang ya Pak. Ya alhamdulillah kita udah ada yang Hebat kita di banget. situ mau selfie dari Lembah Pangi, Wah. dari mana, alhamdulillah kita datang. Iya iya iya. Mungkin nanti juga dibikin Pak sosial medianya biar nanti kalau misalnya ada yang berkunjung gitu di tag gitu biar Iya. orang-orang tahu gitu tempatnya di mana. Tidak kita ke untuk kan kita belum ada untuk di YouTube-nya belum ada, terus IG-nya juga belum ada ya, kita nanti ke ibu-ibu kita ini coba bikin IG-nya gitu. Supaya kita lebih ya, kalau misalkan sekarang kan zamannya medsos marketing itu nggak harus kita duduk dulu di nungguin gitu di rumah juga jadi karena kan Iya. sekarang zaman medsos ya, zaman digital. Tinggal kita gencar di intinya aja sih. Upload ya Pak. Iya. Mungkin untuk sesi tanya gitu ya Pak. Mungkin udah sih ya Pak. Makasih banget Pak udah Sama-sama. datang Terima kasih di banyak. Unisa Kuningan Pak. Iya. Ini kampus kami tercinta. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi lagi. Ya. Terus mudah-mudahan podcast ini bisa berjalan untuk seterusnya ya Pak. Ya, Mungkin bisa dikelola untuk desa, Ya. di desa sendiri dikelola untuk podcast gitu. Tuh. Ya Ini kan tuh. barangkali kalau bisa pengen misalkan nggak kita diputus harus di KKN aja, barangkali ke depannya mahasiswa ada program apa kita siap kok Insya Allah. yang berkaitan dengan ketahanan pangan atau apa kita siap. Ya, mudah- Silahkan, kita mau welcome Mm-mm. gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus bisa berkolaborasi ya, Ya, Pak boleh. dengan kampus Unisa, dengan Desa Susukan. Yang mudah-mudahan nanti kedepannya juga kita bisa KKN lagi di sana. Siap. Betah, bagus tempatnya, enak gitu ya. Udah lumayan kota sih apa Desa Ya, Susukan itu. ya, karena kita ada di jalur provinsi ya. Hmm. Jalannya juga ada jalan provinsi. Alhamdulillah. Dan kita juga status desa udah mandiri, Iya. kita alhamdulillahnya kita. Mungkin itu aja. Iya. Mungkin itu sih Pak untuk hari ini. Ini ada kenang-kenangan sedikit sih Wah. dari saya. Tapi waktu kemarin kan bilangnya Iya. Bapak aja ya, Iya. jadi nggak Nggak tahu apa-apa. ya katanya berdua. Mungkin nanti Iya. untuk Pak Dorama nanti kita bikin lagi. Oh, iya. Ini ada sedikit kenang-kenangan sih Pak. Boleh diterima. Ini Bapak, Oh, iya. aku iya ngambilnya dari itu website desa. Oh ya, siap. Mirip nggak Pak? Mirip Pak, bagus. Ya, terima kasih Makasih Bapak. banyak buat KKN udah bikinin ini ya. Wah, mirip banget. Mirip ya. Iya, makasih Pak. Sama-sama. Sebelumnya udah datang ke sini. Semoga kita dapat silaturahmi lagi ke depannya. Terus Oke. buat yang KKN jangan kapok Neng, misalnya ini kita siap kok. Iya. Dan juga kita harapannya mah dari adanya KKN ini minimal kayak briket gitu ya yang buat acara launching. Ya. Itu juga kita mewakili desa udah. Makasih banyak. Iya. Udah kita ada istilahnya kenang-kenangan lah ya gitu ya. Semoga nanti kita dapat bisa bermanfaat Amin. gitu. Dan makasih udah dibantu kan kalau anak muda biasanya
punya inovasi-inovasi gitu ya. Mudah-mudahan. Ya salah satunya ya dari mesin berikat ini Iya. gitu ya. Mungkin itu aja lah ya. Iya. Kita juga terima kasih sih Pak, udah diterima di sana gitu, difasilitasi juga. Oke, mungkin untuk episode sekarang, episode Ladang Inspirasi Kelompok Wanita Tani cukup sekian. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi